dikeluarin asinya sok sama ibu punten. Ya itu udah keluar ya Bu ya sedikit ya. Nah ini warnanya agak kuning ya Bu, ini namanya kolostrum. Nah sambil ngajarin ibu juga. Nah kalau ada yang kuning kayak gini Bu jangan dibuang ya, itu ASI terbaik karena itu antibody paling bagus. Coba ibu olesin. Nah udah keluar kan asinya, olesin ke area yang hitam-hitam tuh namanya areola ya Bu. Nah olesin ke putingnya juga, itu biar lembab sama buat desinfeksi, biar kuman-kuman yang ada di puting itu mati sama asinya Bu ya, biar lembab juga. Udah Bu, udah dioles? Sudah. Udah gitu, bayi posisi inget, kepala bayinya ada di sikut ibu, ibunya tangan ini megang bokong bayi, posisinya perut bayi ketemu perut ibu, jadi bayi nggak ada yang kayak gini, kepalanya doang yang mengok. Nah ternyata ibu Yusi gitu ya. Itu inget ya, itu salah dan itu bisa membuat puting lecet. Jadi posisinya bukan seperti ini, hanya kepala bayi yang nengok, tapi semuanya. Jadi perut ibu ketemu perut bayi. Ini kayaknya kursinya gitu dulu deh, pindah dulu. Sok dulu. Nah, perut bayi ketemu perut ibu itu prinsipnya, dan lekukan tangan ibu ini kepala bayinya dilakukan tangan ibu, bokong dipegang sama tangan ibu gini. Nah ini gitu. Itu posisinya. Nah ibu tangan kanannya kan biasanya rata-rata kalau ini suka gini ya, bentuk gunting ya. Nah itu salah, ibu sangga payudara ibu sebelah sini punten membentuk huruf C ya, disangga terus ditekan. Nah untuk masukin nanti langkah-langkahnya dibaca aja lah ya. Intinya sama sih seperti itu ya, pokoknya tulisan itu dibaca aja ya, tapi yang saya lakukan itu urutannya seperti itu. Nah setelah posisinya udah oke nih, udah mantep dari mana? Lihat ya, kepala bayi sudah di siku ibu, bokong bayi sudah ditopang oleh tangan ibu, dan perut sudah ketemu perut ya. Kalau perut belum ketemu perut berarti posisinya belum pas untuk bayi saat menyusui, biar posisinya belum enak lah untuk bayi menyusui ya. Nah udah posisinya udah bagus nih Bu ya, dan tangan ibu sudah menopang membentuk huruf C di payudaranya ya. Nah bagaimana cara membuka mulut bayinya? Ibu agak ditarik ke bawah dagu bayinya supaya ada udara yang masuk. Nah dia biasa kalau ada udara yang masuk dia suka mangap-mangap kayak ikan gitu ya. Jadi kalau jangan dipaksa masuk ya, jadi biarkan dia mencari dengan kita buka sedikit terus kita masukin. Nah coba Bu, pakai tangan ibu dibuka terus masukin ya, terus nah udah masuk, tahan lagi kayak gini ya, sangga lagi Bu. Nah udah masuk ya, posisinya pertahankan Bu, jangan turun lagi. Nah ini biasanya diganjel sama bantalnya ibu ya, punten bantalnya buat ibu menyusui. Nah gini ya. Nah terus udah, ini tangan ini tetap menopang ya, dan ibu kasih tau ke ibunya selama proses menyusui ibu harus memperhatikan hidung bayi jangan sampai tertutup. Kadang nyusui sambil ngobrol sama ngegosip sama tetangga gitu, tau-tau bayinya udah biru gitu ya. Hidungnya ketutup sama payudara ibu yang agak besar misalnya ya. Jadi pas menyusui itu tetap harus diperhatikan pernapasannya, karena kan karena iya rata-rata tuh biasanya kan bayi ibu tuh kan kalau udah nyaman menyusui, maksudnya udah bayinya udah dipastikan menghisap dengan baik nih, udah lagi enak nih nyusuin, kita ya udah ngapain, kadang main handphone ya, nggak bisa dipungkiri kan ya. Nah itu tetap kasih tau ke ibunya saat proses menyusui, ibu perhatikan hidung bayi jangan sampai tertutup oleh payudara. Makanya sih tadi menopang bentuk huruf C ini, si jempol ini untuk tadi kalau hidungnya tertutup ibu tekan sedikit payudaranya. Dan fungsi yang lainnya, kadang kalau pas nyusui suka ada agak deres-deres tuh, jadi pas di tengah-tengah menyusui itu kerasa serseran gitu. Nah itu tuh kadang bikin bayi kesedak. Jadi bayi itu belum selesai proses menelan, si ASI udah keluar lagi gitu dari payudara. Nah makanya itu fungsinya kita tekan dulu sedikit sama ibunya. Kadang kerasa sama ibunya kok kalau pas istilahnya agak mancer ya, agak mancer nih si ASI itu kayak keran yang ngocor terus. Nah si bayinya kelihatan agak kewalahan, agak ditekan dulu sama kita, jadi disumbat dulu gitu tanpa dikeluarkan dari mulut bayi. Paham ya? Nah intinya di ininya, di areola atau di payudara besar. Kan areola mah masuk ke mulut bayi. Iya, lupa. Nggak apa-apa, dimaklum, lupa kan belum ngalamin kan? Iya, belum. Oke. Ya, itu yang saya jelaskan nggak ada di buku ya, tapi itu harus dipahami ya. Nah setelah dipastikan bayinya menyusu pada ibu ya dengan posisi yang enak dan nyaman, ingetin ke ibunya, ibu selama menyusui bayinya ditatap bayinya ya dengan penuh kasih sayang. Itu karena nah itu
psikologi juga untuk meningkatkan kontak batin antara ibu dan bayi. Paham ya? Udah nih selesai menyusuinya. Ibu bayinya kayaknya udah beres ya, maksudnya udah diem ya mulutnya ya, udah diem kayaknya udah tidur ya nyenyak. Nah ibu itu kan putingnya masih nempel ya, maksudnya masih masuk ke mulut bayi, jangan ditarik kayak gitu ya bu, nanti lecet. Caranya gimana? Ibu coba lepas dulu ininya, terus ibu tekan ini payudara ibu, dibikin udara. Jadi kalau kita tekan itu kan ada celah udara tuh. Nah biasanya kalau ada celah udara gitu si bayi mulutnya kebuka gitu, akan ngelepas si putingnya karena dia udah terlelap tuh. Nah biasanya kalau ada celah gitu ya akan dilepas sendiri putingnya. Ingat jangan dipaksa untuk dikeluarin, nanti putingnya lecet. Paham ya? Jadi untuk mengeluarkan puting ibu dari mulut bayi, kasih udara sedikit dengan ditekan ya sedikit buat udara, nanti putingnya akan dilepaskan sendiri oleh bayinya. Paham ya? Nah udah bu, udah keluar ya, udah lepas ya. Oh iya, pas menyusui pastikan tidak ada udara di sekitar mulut bayi, jadi harus rapet gitu mulut bayi dengan areolanya udah harus ini banget gitu, nggak ada udara, nggak ada celah. Pokoknya cirinya apa? Kalau bayinya mengecap pas nyusuin tuh ada suara kayak ngecap, berarti ada udara di situ ya, ada mengecap. Nah kalau dia silent ya dan nyaman itu nggak ada udara berarti. Kenapa sih penting? Kenapa udara ini harus diperhatikan gitu saat menyusui? Tersedak. Yang lebih penting selain tersedak? Enggak maksimal. Ya apa? Enggak maksimal. Siapa yang bilang kembung? Ya betul, kembung nanti ke bayinya. Jadi ASI masuk, udara masuk. Nah itu kadang suka bikin perut nggak enak ke bayi. Ya kadang jadi bikin BAB-nya nggak lancar. Pokoknya bayi jadi kolik gitu perutnya. Itu tuh dari yang ibunya tidak menyadari bahwa udara masuk. Karena tadi proses perlekatan antara mulut